Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Jangan lupa protokol kesehatan 5M ya, memakai masker, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta satunya lagi yaitu melakukan vaksinasi. Sehingga dengan begitu semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa hidup normal kembali dan belajar seperti biasa tatap muka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang lahirnya pergerakan nasional dan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi modern. Karena sebelumnya bangsa Indonesia itu melakukan perjuangan secara fisik. Adapun perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908 itu ada perbedaan, di mana sebelum tahun 1908 dipimpin oleh raja, bangsawan dan tokoh agama, sedangkan setelah tahun 1908 dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar yang muncul setelah adanya politik etis yang memiliki trias politik etis, yaitu migrasi, irigasi dan edukasi atau pendidikan yang melahirkan golongan terpelajar atau golongan baru dalam masyarakat. Yang kedua, sebelum tahun 1908 bersifat kedaerahan atau lokal, sedangkan perjuangan rakyat Indonesia setelah tahun 1908 bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Sedangkan berikutnya, perjuangan sebelum tahun 1908 itu lebih mengandalkan perjuangan secara fisik, senjata, angkat senjata, sedangkan sesudah tahun 1908 itu lebih pada diplomasi dan organisasi-organisasi melalui perundingan, lobby, mogok dan sebagainya. Dan berikutnya, sebelum tahun 1908 itu terfokus pada pemimpin karismatik, sedangkan sesudah tahun 1908 memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi dan regenerasi perjuangan dari golongan tua ke golongan muda. Berikutnya, sebelum tahun 1908 itu bersifat reaktif dan spontan, sedangkan sesudah tahun 1908 perjuangan rakyat Indonesia memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia menuju kemerdekaan. Adapun faktor penyebab atau faktor internal dari tumbuhnya pergerakan nasional yaitu lahirnya golongan terpelajar baru sebagai konsekuensi dari politik etis yang merupakan bidang edukasi, sehingga menimbulkan golongan intelektual baru dalam masyarakat Indonesia. Yang berikutnya, terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan, diskriminasi yang berdasarkan warna kulit, yang ini menimbulkan perlawanan bagi masyarakat, tidak lagi secara fisik tapi secara organisasi yang lebih terorganisir dan lebih efektif hasilnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya semangat nasionalisme global dari negara-negara yang tertindas, kemudian memunculkan semangat baru dalam golongan masyarakat, terutama generasi muda Indonesia. Pada masa ini lahirlah organisasi-organisasi pergerakan nasional yang kemudian menuntut Indonesia merdeka, kayak apa yang disebut dengan masa perintis, yaitu dibedakan menjadi pun masa perintis ini yaitu terjadi terbentuk organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam, Muhammadiyah, Partai Komunis Indonesia, dan ada gerakan-gerakan lain yang kemudian lebih pada sifatnya moderat. Sedangkan PKI, PNI merupakan salah satu contoh organisasi pergerakan nasional yang bersifat radikal dan terang-terangan untuk mencapai Indonesia merdeka dalam tujuan organisasinya. Pada tahun 1931 sampai 1936 diberlakukan ketegasan atau kekerasan oleh pemerintah kolonial Belanda, terutama oleh Gubernur Jenderal De Jong, yang kemudian mengasingkan dan menangkap dan menawan para tokoh-tokoh organisasi pergerakan. Dan kemudian sejak saat itu organisasi pergerakan Indonesia berubah wujud dari organisasi yang bersifat radikal lambat laun menjadi organisasi yang bersifat moderat. Dan organisasi radikal ini memang dilarang oleh Gubernur Jenderal De Jong 1931 sampai 1936, sehingga mau tidak mau organisasi pergerakan nasional Indonesia berjuang dalam bentuk lain, yaitu bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda atau
atau kooperatif yang sebelumnya bersifat non kooperatif, sehingga mereka berjuang melalui parlemen. Parlemen di sini yaitu parlemen yang tentu saja tetap diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Adapun organisasi-organisasi pergerakan pada masa modern atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dalam parlemen, seperti ada Parindra, ada Partindo, ada Gabungan Politik Indonesia, dan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, yang memunculkan Indonesia Berparlemen dengan tokohnya Muhammad Husni Tamrin yang terkenal. Mungkin demikian saja yang bisa Bapak sampaikan pada masa pergerakan nasional ini. Tetap semangat belajar di rumah, dan pahamilah bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu merupakan suatu usaha keras bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya setelah berulang kali gagal dalam perjuangan bersenjata atau perjuangan fisik, sehingga perjuangan rakyat Indonesia melalui organisasi pergerakan nasional ini mengalami keberhasilan, terutama dengan diadakannya Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda yang pertama dan kedua. Setelah adanya Kongres Sumpah Pemuda inilah, Sumpah Pemuda kedua terutama 28 Oktober 1928 menjadi momentum baru, zaman baru bagi semangat kebangsaan Indonesia, bagi para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia secara meluap-luap, terutama ketika dicetuskannya Sumpah Pemuda dan berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan berkibarnya bendera merah putih untuk pertama kalinya dalam suatu keberadaan Sumpah Pemuda dan Kongres Pemuda II ini kemudian mengilhami adanya gerakan moderat dalam organisasi pergerakan Indonesia, kemudian adanya petisi Sutarjo yang mungkin demikian saja yang bisa sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Salam merdeka, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.